Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 saat ini fokus membantu 3 provinsi yang memiliki tingkat penyebaran cukup tinggi, yaitu Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Tim gugus tugas pun mengajak masyarakat untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru yang mengacu kepada protokol kesehatan demi menekan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Saat ini kami fokus bergotong royong membantu 3 provinsi yang memiliki tingkat penyebaran pandemi yang tinggi. Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan memutus penularan COVID-19 lebih luas. Namun, kami juga memastikan provinsi yang berhasil menekan kasus sampai dengan di bawah 10 kasus atau 0 seperti Aceh, Bengkulu, Jambi, Kepulauan Riau, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur tetap dapat dukungan yang signifikan. Jadikan mereka contoh praktik baik bersama lawan COVID-19. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan, tapi juga terdapat terhadap berbagai sektor kehidupan. Agar kita semua tetap aman dan produktif, kami mengajak semua pihak untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru. Tentu kita semua ingin untuk bisa kembali beribadah, beraktivitas, dan bekerja dengan produktif. Di era pandemi COVID-19, oleh karena itu, kita harus disiplin hidup sehat, mempraktikkan protokol kesehatan secara ketat, dan jadikan suatu kebiasaan agar kita terhindar dari penularan. Protokol kesehatan harus diterapkan dan dipatuhi di semua sektor. Salah satu yang harus diperhatikan adalah menjaga jarak atau physical distancing. Saudara-saudari sekalian, sebuah penelitian yang diterbitkan oleh jurnal ilmiah Lancet menunjukkan physical distancing atau jaga jarak yang aman adalah sampai dengan 1 meter. Ini merupakan langkah pencegahan terbaik, bisa menurunkan risiko sampai dengan 85%. Paling efektif menurunkan transmission rate atau angka penularan, terutama ketika berada di ruang publik seperti transportasi umum. Seperti yang kita ketahui, virus COVID-19 menular melalui droplets atau percikan air liur. Maka wajib semua orang menggunakan masker, terutama ketika menggunakan transportasi. Hindari kerumunan yang membatasi ruang gerak. Ingat, jaga jarak tadi yang aman minimal 1 meter dari orang lain. Jika hal ini tidak dapat dilakukan, pertimbangkan untuk menggunakan transportasi lain. Hindari memegang gagang pintu, tombol lift, pegangan tangga, atau barang-barang yang disentuh oleh orang banyak. Kalau terpaksa, maka harus langsung cuci tangan. Apabila tidak memungkinkan menggunakan air dan sabun, maka dapat menggunakan hand rub dengan kadar alkohol minimal 70%. Hindari meletakkan barang-barang bawaan atau tas di kursi atau lantai transportasi umum. Hindari menggunakan telepon genggam di tempat umum, terutama apabila berdesakan dengan orang lain, sehingga tidak bisa menjaga jarak aman. Rutin bersihkan telepon genggam menggunakan desinfektan atau tisu basah yang mengandung antiseptik. Hindari makan dan minum ketika berada di dalam transportasi umum. Hal ini bertujuan untuk menghindari kontaminasi, apalagi kalau menggunakan tangan yang tidak bersih. Usahakan bawa tas atau kantung belanja sendiri dari rumah. Gunakan bahan yang dapat dicuci agar kita dapat memastikan kebersihannya. Selalu cuci tangan setelah memegang uang tunai atau struk yang berasal dari orang lain. Pastikan untuk tidak memegang-megang wajah dan tubuh sebelum mencuci tangan. Bagi yang sudah harus bekerja di luar rumah agar tetap produktif, maka selalu pastikan menjaga kebersihan lingkungan sekitar tempat kita bekerja. Desinfeksi ruangan, lantai, dan barang-barang yang digunakan bersama dengan orang lain wajib untuk dilakukan. Dan apabila harus menggunakan peralatan kantor yang dipakai bersama, selalu biasakan untuk cuci tangan setelah menggunakannya. Di masa pandemi COVID-19 ini, sebaiknya kita lebih perhatikan kebersihan makanan dan minuman yang kita konsumsi. Membawa bekal sendiri dari rumah dapat menjadi salah satu opsi, agar kita bisa memastikan kebersihannya dan tingkat kematangannya. Selalu bawa sendiri peralatan makan agar tidak beresiko terinfeksi. Hindari menggunakan peralatan makan yang digunakan bersama dengan orang lain, terutama kalau kita tidak bisa memastikan higienitasnya. Saudara-saudari sekalian,
Langkah ini mudah sekali kita lakukan, namun dampaknya luar biasa besarnya. Menurut penelitian yang saya sebutkan di atas tadi, angka penularan komunitas dapat ditekan sampai hampir ke angka 0. Dan itu berarti adaptasi kebiasaan baru menuju aman COVID-19 dan produktif akan semakin cepat dan mudah dilakukan.